Halo, perkenalkan nama saya Michelle Skeviola dari Semak Penabur Harapan Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan monolog berjudul Bahaya karya Putu Wijaya. Selamat menikmati. Permisi Pak, Bapak mau model potongan rambut yang kayak gimana nih? Saya mau model potongan yang lagi ngehits, yang dipakai sama anak-anak zaman sekarang Pak. Walaupun saya udah tua, tapi saya tetap mau hits kayak mereka. Bagaimana? Bisa gak Pak? Oh alah, gampang Pak, saya bisa, udah sering itu. Ini Bapak pakai sarungnya dulu ya. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh potong rambut di sembarang tempat. Tidak boleh kita mengambil resiko potong rambut di sembarang tempat. Karena tukang potong rambut yang tak dikenal setiap saat bisa berarti memotong leher. Bagaimana jika pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenangan-kenangannya terhadap perasaan marah atau jengkel, mungkin terhadap orang lain. Tapi bisa jadi emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelampiasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari melukai perasaannya. Bapak, udah lama nggak kemari. Gimana kabarnya Pak? Mau potong rambut apa hari ini? Tidak menyahut waktu ia menyapa. Atau kita lupa membayar hutang waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pikiran-pikiran seperti ini aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau potong rambut sudah selesai, aku langsung bilang stop. Stop, stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Bukan hanya dari tukang cukur saja. Dari setiap sudut 360 derajat memancar ancaman. Selalu ada bahaya. Coba apa jaminannya kalau kita pesan makanan di restoran, koki restoran itu tidak memasukkan racun tikus ke dalam masakannya. Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa nyelonong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakannya setiap kali mau makan.
Bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh, atau musuh kita. Iya, musuh kita yang menyamar jadi koki. Ya, dengan gampang ia memasukkan baygon atau air acu bekas ke dalam masakannya lalu mencuci tangan. Sementara 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku, dilarikan ke gawat darurat tapi tak tertolong lagi. Sakit. Woi, mobil gila. Mobil gila. Dengar gak lo? Berani-beraninya lo gak ngeliat gua nyetir yang benar. Apa? Jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan kalau bus yang kita tumpangi tidak dibelokkan oleh supir masuk ke dalam jurang? Jaminan apa yang dapat menjamin dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi racun kimia, ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Jaminan apa yang dapat menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang sedang enak-enak tidur. Di mana-mana. Di mana-mana. Di rumah, di kantor, di jalan raya, di sekolah, bahkan di WC selalu ada bahaya mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Pusing banget. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memvonis orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau dan dunia adalah gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan mempersenjatai diri dengan rasa curiga terhadap segalanya. Apa ini? Aku bahkan mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya?
Karena aku terdiri dari otak, rasa, dan emosi. Jika emosi meluap, rasa akan terbakar. Dan otak bisa rusak, lumpuh. Kalau sudah begitu, aku bukan lagi manusia, tapi binatang. Calon robot pembunuh. Setiap waktu aku menjadi jagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa yang dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makan di restoran lalu menusuknya ke lambung orang yang makan di sebelahku yang matanya begitu menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan teriak bohong, bangsat, anjing, lontek, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi anugerah sebagai putra terbaik, atau siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol dari pinggang seorang polisi di jalan lalu menembakkan pistol tersebut sampai pelurunya habis ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat. Tak ada jaminan, Bung. Dan karenanya, tak ada gunanya juga pergaulan. Tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Karena itu jelas sudah, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang memasukkan kita ke dalam bahaya. Sepi. Tapi sepi, sunyi, dan hening pengasingan diri. Tidak juga memberikan ketentraman. Karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Bagiku kehidupan tak memberikan apa-apa lagi kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menunda kekalahan, kata Khairil Anwar. Di depan mataku setiap detik selalu terbentang jalan ke jurang keruntuhan. Manusia semua adalah makhluk tak beradab. Harus deras pikiran kumal itu bagai air bah. Tidak mampu ku tahan. Tak bisa ku tolak. Akhirnya, karena aku sudah tak mampu lagi, aku tak kuat lagi, aku tak berdaya lagi, aku ambil jalan pintas. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tak dapat memikirkan jalan yang lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku? Bagaimana menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri? Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan.
Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus mata siapapun, yang tidak bisa didobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya. Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan, lengkap, bulat, dan tuntas. Perpisahan ini akan mengantarkan, setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Kalau tidak mengerti atau mau mengerti terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah. Aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang berbahaya pada kehidupan. Biarin. Kepergianku justru disyukuri. Boleh. Tidak seorang pun yang sedih, tidak seorang pun yang kehilangan. Semua orang menganggapku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam upacara penguburan, Pak RT berpidato. Sesat. Pikiran sesat. Tuhan, jauhkanlah manusia dari kebejatan. Saudara-saudara semua yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditiup oleh angin, memenuhi seluruh lapisan udara. Tahan nafas. Tahan nafas. Itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja. Semua pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumannya. Ambisi untuk mencampuri urusannya, rencananya harus diberantas. Bukan manusia. Bukan. Tapi hanya yang di atas yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Teman-teman, sini. Aku mau berbicara, penting, sini. Waduh, apa tuh? Orang yang dikubur itu adalah orang sesat, orang gak bener. Pikirannya busuk. Tidak seharusnya dia bersama-sama dengan manusia di bumi ini. Terlalu busuk. Waduh, iya bener juga tuh. Waduh, berbahaya sekali. Kita harus hati-hati, kawan-kawan. Aku gak mau berakhir seperti dia dengan pikiran busuk. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas. Pikiran-pikiran sakit itu sudah gentayangan menggunakan topeng suci. Yang belum mengenal siapa aku, yang belum mengerti alam pikiranku, tambah keblenger. Anti moral, berantas habis. Anti moral, berantas habis. Tapi apa ya
yang dilarang, apa yang dosa, apa yang tidak boleh, biasanya orang lebih suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik. Akhir adalah awal. Membungkam jadi mengobarkan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah, berani, indah, seksi, dan bermagnet. Kematianku mempesona dan agresif. Jalan pikiran melempas yang pendek itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis. Provokasi itu subversif, meracuni angkatan muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampangan itu terlarang. Keblinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cepat, asosial, mengandung pesona berbahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Allah, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, itu sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror itu bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri yang sudah difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayom, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Emmanuel dan Bagus, Profesor Bos, Profesor Ma, Dr. Kwak, Dr. Ko, bahkan mantan Menteri Kebudayaan Pak Fat dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas! Bunuh kejahatan pikiran itu. Racunnya sudah tercemar. Setiap saat bisa meledak. Dia mengacaukan yang ada dan yang tidak ada. Kikis tuntas, tidak ada kata ampun. Bukan karena pikiran itu besar, tapi karena justru terlalu sederhana, mudah, naif, menjanjikan penyelesaian tunggal yang keji terhadap satu kenyataan dunia yang kompleks. Bagaimana mungkin kehidupan yang sudah nyelimet karena usianya berabad-abad ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengandung kebencian, perselisihan, perang, dan pembunuhan-pembunuhan. Pluralisme itu bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kepuasan. Itu yang bahaya. Itu yang harusnya dibasmi. Anginnya kencang sekali. Propaganda kebencian
Aku dikejar-kejar. Tapi dalam pengejaran, aku semakin hidup. Dimaki-maki berarti aku dikenang. Disatroni, dihujat, disebeli, dipleteri, ditumbuk sampai jadi serpihan-serpihan debu. Aku malah merajalela. Sekarang setelah dihina sebagai kambing jantan, aku bangkit. Lahir tumbuh tambah perkasa. Aku jadi tontonan, jadi pelajaran, jadi pelatihan tentang bagaimana caranya membunuh bahaya. Gila, gila. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tabu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar itu yang harus dibasmi. Yang tidak bisa mati kalau tadi pahami. Makanya cintailah aku, cintailah aku. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojokan kehidupan. Orang waras, orang teler, orang tidur, orang mabok, orang sakit jiwa, orang melek, semua harus waspada. Aku tahu. Aku jadi populer dan mewabah. Bangsat yang dipelihara, itulah aku. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak ngeh jadi terusik, yang terusik jadi bertindak, yang sudah bertindak jadi makin ganas, yang ganas jadi hilang ingatan, yang hilang ingatan jadi bablas karena yakin bakal masuk surga. Setelah dibungkam berjuta-juta bahaya baru lahir. Galak, menggigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar, mau balik langkah, namun sudah terlambat. Sudah terlambat. Itulah bahaya yang sebenarnya. Itu bahaya yang sebenarnya.